Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gilang Pangestu. Saya dari KPI 2019 kelas B. NIM saya 2019-07-150. Pada hari ini saya akan meresum tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita resum, alangkah baiknya kita mengetahui asal-usul dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah di semester 2 ini. Bahwasanya Psikologi Komunikasi Dakwah di semester 2 ini adalah gabungan dari 3 mata kuliah yang ada di semester 1. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah mata kuliah dasar-dasar psikologi yang dulu diampu oleh Ibu Novi. Yang kedua adalah mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Dina. Dan yang ketiga adalah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Bahiroh. Kita harus mengetahui bahwasanya apa pengertian dari 3 masing-masing mata kuliah atau pelajaran tersebut. Apa itu psikologi, apa itu komunikasi, dan apa itu dakwah. Psikologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriah manusia dengan metode observasi atau pengamatan secara objektif, seperti terhadap rangsang atau stimulus dan jawaban atau respon yang diberikan oleh si manusia tersebut dan menimbulkan tingkah laku. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, pada umumnya komunikasi ini dilakukan dengan lisan atau yang biasa kita kenal dengan istilah verbal, yang mana istilah ini atau dengan lisan ini biasa akan dimengerti oleh kedua belah pihak. Walaupun kita menggunakan lisan, terkadang kita juga tidak menggunakan komunikasi dengan menggunakan lisan. Contohnya apa? Kita menggunakan gerak tubuh, kita menggunakan gerakan tangan, kita menggunakan seperti contohnya mengangkat bahu, tersenyum, menangis, dan bahkan diam. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah komunikasi nonverbal. Dan ada istilah dalam istilah komunikasi bahwasanya we cannot not communicate, yang berarti kita tidak bisa tidak berkomunikasi, karena dalam ilmu komunikasi bahkan diamnya seseorang menandakan arti tertentu. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah itu adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk. Dalam sini konteksnya adalah konteks Islam. Perintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi secara umum psikologi komunikasi dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara berkomunikasi antar sesama manusia untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan mempertimbangkan keadaan tingkah laku dan jiwa manusia agar pesan-pesan tersebut sampai ke hati dan membuat perubahan yang lebih baik kepada diri mereka masing-masing. Dalam resum kali ini, kita akan lebih banyak membahas mengenai yang berkaitan dengan komunikasi sebenarnya. Apa sih tujuan komunikasi itu? Tujuan komunikasi secara umum itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah untuk to inform, yang kedua untuk to persuade, yang ketiga untuk to entertain, yang keempat untuk to move audience, dan yang kelima adalah to action. Maka dari itu, ada hukum komunikasi yang berlaku di kalangan ahli-ahli atau di kalangan orang-orang yang belajar tentang komunikasi, yaitu dikenal dengan hukum Rich. Hukum Rich adalah apa? Yang pertama adalah respect, yang kedua empathy, yang ketiga audible, yang keempat clarity, dan yang kelima adalah humble. Respect adalah sikap menghargai. Yang empati adalah kemampuan kita dalam mendengar percakapan. Yang ketiga audible adalah kita dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh lawan bicara kita, oleh komunikan kita. Yang keempat clarity, dengan jelas. Yang kelima adalah humble,
dengan rendah hati. Kita masuk ke materi yang pertama, adalah sensasi. Sensasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Atau juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu sense, yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Pada hakikatnya, sensasi itu adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Nah, dalam proses penerimaan dan pengelolaan informasi itu disebut dengan komunikasi intrapersonal, yang dimana alat indera adalah faktor yang menentukan. Nah, proses menangkap stimulasi itu yang dilakukan oleh alat indera adalah yang disebut dengan sensasi. Adapun sensasi merupakan tahap awal dalam proses mendapatkan informasi. Ada dua macam sumber informasi yang diterima oleh indera. Yang pertama adalah melalui sumber eksteroseptor, yang kedua melalui sumber interoseptor. Eksteroseptor itu adalah indera yang menerima informasi dari luar diri kita, misalnya dari telinga, mata, kulit, pengecap gitu, lidah dan sebagainya. Sedangkan interoseptor itu adalah indera yang menerima informasi dari dalam diri kita sendiri, misalnya seperti sistem peredaran darah, sistem ekskresi keringat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi itu apa sih teman-teman? Persepsi itu juga berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio dan percipere, yang artinya menerima dan mengambil. Persepsi ini merupakan tahap selanjutnya dari proses mendapatkan informasi. Setelah indera mendapatkan impuls atau rangsangan yang disebut dengan sensasi, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh indera adalah mengolah yang ada di otak, informasi yang ada di otak tersebut untuk dibayangkan sesuai dengan pengalaman dan referensi yang dimiliki oleh masing-masing orang tersebut. Yang selanjutnya adalah memori. Memori adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme dalam diri itu sanggup merekam fakta dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilaku dalam diri masing-masing seseorang. Nah, ada 3 tahap dalam pengelolaan memori ini. Yang pertama yaitu encoding, yang kedua ada storage, dan yang ketiga ada retrieval. Nah, encoding itu merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian diubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini nih cukup lama agar mampu mengingatkan kita atas kembalinya memori tersebut dan agar tidak mudah hilang tentunya. Yang kedua storage. Storage ini ada setelah proses encoding. Data atau informasi yang didapatkan atau disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori ini disebut juga dengan traces memory. Bisa mudah menghilang apabila kita tidak sering menggunakannya. Maka dari itu kita harus sering menggunakannya teman-teman ya. Yang ketiga ada retrieval. Retrieval ini menimbulkan kembali atau mengingat kembali ingatan yang sudah tersimpan dalam diri kita. Nah, proses ini dikenal juga dengan proses pencarian yang ada dalam otak, karena kita sudah mengingatnya dan kita hanya mengingat kembali. Ada 4 cara tentunya memanggil memori tersebut. Yang pertama dengan recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme dalam diri. Yang kedua ada recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Yang ketiga ada reintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang.
Misalnya menceritakan isi buku yang pernah kita baca. Yang keempat ada relearning, yaitu mempelajari kembali informasi yang pernah dipelajari di masa lalu. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada teori atau materi struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, yaitu bapak psikoanalisis dunia lah ya, siapa yang nggak kenal dengan Sigmund Freud ya. Dia membagi struktur kepribadian kepada manusia itu ada 3 macam. Yang pertama ada ID, ego, dan super ego. ID itu berkaitan dengan sifat biologis kita yang mana mau nggak mau kita harus memenuhi kebutuhan dalam diri kita. Yang kedua adalah ego. Ego itu lebih ke sifat psikologis kita mungkin ya teman-teman. Ego itu lebih ke sifat psikologis kita. Jadi kita berusaha untuk bertanggung jawab untuk menangani sebuah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah super ego. Super ego ini lebih ke sosial. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan aspek kepribadian kita dalam lingkup sosial, contohnya untuk menerima atau memikirkan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua. Ada 4 teori kepribadian yang sangat masyhur, sangat terkenal istilahnya, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Apa sih keempat kepribadian itu? Nah, sanguinis itu adalah orang yang energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun. Ya hebatnya friendly banget lah orang-orang sanguinis ini. Nah, biasanya mereka itu akan memulai percakapan, bersifat optimis, dan mereka tuh mudah berteman dengan siapapun. Namun mereka ini biasanya punya pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas, tidak terjadwal gitu teman-teman. Emosional dan sangat sensitif terhadap sesuatu yang berkaitan dengan diri mereka pribadi. Yang kedua ada koleris. Koleris ini memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Orang seperti ini nih biasanya menyukai tantangan teman-teman, dapat dengan mudah menyelesaikan tugas, dan mungkin bisa dikatakan mustahil untuk dikerjakan. Yang ketiga adalah kepribadian melankolis. Tipe kepribadian melankolis yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Sikap perfeksionisnya membuat dia mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Namun, tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Anak dengan tipe kepribadian melankolis cenderung membutuhkan kepekaan dan dukungan dari orang lain. Yang terakhir adalah plekmatis. Kepribadian plekmatis ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimilikinya. Sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul, walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak, dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Bagi orang lain, orang dengan tipe plekmatis ini terlihat lebih lamban. Namun hal tersebut bukan karena mereka tidak sepintar dan setangkas orang lain, melainkan justru karena mereka memiliki penguasaan diri yang baik dan mawas terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan mereka itu mampu menempatkan sesuatu hal sesuai dengan timing waktunya gitu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komunikasi kelompok. Menurut Anwar Arifin, mengartikan bahwasanya komunikasi kelompok sebagai komunikasi yang berlangsung oleh beberapa orang yang dalam kelompok kecil. Contohnya seperti rapat, konferensi, dan sebagainya. Masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam dinamika kelompok adalah pertama, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, komunikasi, dan konflik. Faktor pendorong adanya atau terbentuknya kelompok yang pertama ada imitasi, yaitu tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku atau penampilan seseorang. Yang kedua adalah sugesti, yaitu pemberian pengaruh atau pandangan seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut akan mengikutinya tanpa berpikir panjang. Yang ketiga adalah identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama bahkan identik dengan orang lain. Yang keempat adalah simpati, yaitu suatu proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain yang seolah-olah merasakan perasaan orang lain. Yang kelima adalah empati, yaitu proses kejiwaan seseorang individu untuk merasakan atau larut dalam perasaan orang lain. Perasaan ini pun tidak mengenal
baik dalam keadaan suka ataupun duka. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Asosiatif pun memiliki aspek-aspek lagi, yaitu akomodasi, kerjasama, asimilasi, akulturasi. Dan disosiatif pun begitu, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Kita masuk ke teori yang selanjutnya, yaitu teori komunikator. Yang pertama ada teori attribution, yaitu di mana seseorang mempersepsikan suatu hal dengan pengalaman subjektif sehingga objek tersebut dibangun ulang secara kognitif atau pengalaman agar menjadi sumber-sumber akibat dari pengalaman perseptual. Yang kedua adalah teori cognitive information processing. Teori kognitif pemrosesan informasi ini memandang bahwasanya belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Yang ketiga ada teori belief, attitude, and values. Yang keempat ada teori disonansi kognitif, di mana perilaku seseorang mempengaruhi sikapnya. Dan yang kelima ada teori traits, yaitu teori tentang sifat, kualitas, atau karakteristik pembeda, yang meliputi cara berpikir, merasakan, bertingkah laku yang konsisten terhadap situasi. Materi selanjutnya adalah monologika. Monologika merupakan ilmu seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada diri sendiri, orang kepada orang lain, atau kepada sekelompok orang. Contoh monologika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pidato, ceramah, orasi, puisi, ataupun khotbah gitu. Berdasarkan ada atau tidaknya persiapan pidato itu atau terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah impromptu, yaitu pidato tanpa persiapan. Yang kedua ada manuskrip, pidato dengan menggunakan teks. Yang ketiga adalah memoriter, yaitu pidato dengan hafalan. Yang keempat ada extemporer, yaitu pidato dengan menggunakan media atau mencatat poin-poin penting saja. Nah, ini mungkin yang biasa kita gunakan dalam presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, yang materi terakhir kita adalah materi propaganda. Istilah propaganda berasal dari bahasa Neo-Latin, yaitu propagandus atau propagare, yang artinya penyebaran, mengembangkan, dan memekarkan. Kata propaganda pertama kali muncul pada tulisan Congregatio de Propaganda Fide pada tahun 1622, ketika Paus Gregorius 17 mendirikan organisasi yang bertujuan mengembangkan dan memekarkan agama Katolik Roma, baik di Italia maupun di negara-negara lain. Ketika kita mendengar kata propaganda, kita juga sering mendengar bahwasanya itu adalah playing victim atau kegiatan penghasutan. Padahal ada kata lain, yaitu agitasi. Apa sih perbedaan agitasi dan propaganda? Perbedaan agitasi dan propaganda itu hanya terletak pada pengertian serta tujuannya. Agitasi berarti hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan lain sebagainya. Nah, dalam prakteknya kegiatan agitasi cenderung menghasut. Oleh karena itu sering disebut sebagai kegiatan provokasi atau sebagai kegiatan untuk membangkit kemarahan. Sedangkan propaganda diartikan sebagai pengembangan paham atau pendapat, baik itu benar atau salah, dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain agar menganut suatu aliran atau sikap tertentu. Dalam propaganda, mereka memiliki 7 teknik dalam propaganda. Yang pertama adalah name calling, yaitu teknik labeling atau memberikan stempel kepada lawan bicara. Cenderung ini bersifat negatif. Yang kedua ada glittering generality, yaitu lebih ke label yang positif. Yang ketiga ada transfer. Perlu orang lain untuk mengangkat kredibilitas seseorang yang berbicara. Yang keempat adalah testimonial. Perlu otoritas orang yang kredibel untuk mendukung kita yang ingin membuat propaganda. Yang kelima ada plain fox, yaitu kita tidak boleh dianggap asing di kerumunan orang, atau kita harus dianggap bagian dari orang itu. Yang keenam ada cross talking, yaitu menghindari hal yang tidak kita kuasai, hanya membicarakan hal yang kita kuasai saja. Dan yang ketujuh adalah bandwagon, yaitu untuk mengungkapkan data. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.